Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya ralat ya, bukan pengadilan yang menyiapkan JPU, tapi dari pihak JPU yang menyiapkan para jaksa-jaksanya. Gitu loh ya, jangan jadi balik-balik gitu. Kalau saya cermati pokok permasalahan ini kan saya rasa normatif-normatif saja ya. Sekarang sudah pengalihan dari penyidik ke JPU. Kalau banyak yang menenggarai kemarin tuh banyak bebas dan sebagainya, itu kan namanya dugaan ya sah-sah saja ya. Tapi fakta hukum itu kan menyatakan seperti itu, bergulir sesuai dengan sistematikanya. Nah sekarang kan saya berada di tangan oleh JPU. Kan pertanyaan daripada rekan-rekan media, kenapa sampai 6 JPU-nya ke apa? Seolah-olah bahwa ini peristiwa yang sangat serius. Enggak, biasa-biasa saja. Jangankan 6-12 jaksa juga ada di situ juga nggak ada masalah kok. Menurut saya itu ya biasa aja. Emang 3 jaksa, 6 jaksa, 12 jaksa yang memang mempengaruhi sistematikanya kan nggak juga. Yang kita pentingkan adalah substansi pokok permasalahan dan sampai nanti bergulir di pengadilan. Mana hakim akan menentukan ya. Kalau hakim betul dia bisa 3, bisa 5, dia ganjil gitu ya. Nanti di situ akan dia terima pokok permasalahan, kemudian dianalisis, diperiksa baik dari pihak terlapor maupun pelapor. Sekalian mungkin ada saksi ahlinya atau saksi adecarnya atau saksi yang memberatkan juga. Nanti semua itu akan dirangkum oleh hakim sebelum dia akan memutuskan perkara itu. Menurut hemat saya seperti itu kira-kira ya. Tapi bukan ada indikasi ya tadi dibilang ini suatu masalah pengawalan khusus suatu kasus untuk Nikita Mirzani ini Pak. Emang mengawal pejabat tinggi lah? Nggak ada lah, biasa-biasa aja. Jangan terlalu dipublisir ke hal-hal yang sangat sensitif. Enggak, menurut hemat saya itu suatu hal yang lumrah. Jadi nggak ada yang aneh di situ kok. Ya mungkin bahwa pihak JPU ini mempersiapkan ini sesuai dengan keahliannya masing-masing agar mempercepat prosesnya ini digulirkan di pengadilan. Jadi nggak ada yang aneh gitu loh. Kalaupun mereka dihadirkan di sana ya menurut hemat saya biasa-biasa aja. Ya. Dan sering terjadi kok. Jadi jangan melihat kalau kasusnya ini kok cuma sekian, kasusnya ini kok makin banyak gitu ya. Enggak. Sah-sah saja kok, biasa aja. Jangan terlalu kita buat suatu peristiwa itu jadi seolah-olah suatu hal yang sangat-sangat penting. Peristiwa hukum itu di mana sama aja. Siapapun yang mengawainya, yang penting kan sekarang substansi permasalahan yang dipecahkan. Kira-kira gitu ya. Tapi Pak Jenderal melihat banyaknya persoalan-persoalan di negeri ini kan, ada nggak sih memang standar dari pihak JPU yang harus mengawal dari sidang-sidang tertentu gitu? Ada berapa gitu yang harus yang paling banyak gitu? Nggak ada aturan mainnya. Kalau sidang ini 1 jaksa, 2 jaksa, 3 jaksa, enggak. Itu kan tergantung kepada kepala kejaksaannya mau mengatakan coba supaya segera selesai masalahnya. Penunjukannya gitu. Nah, penunjukannya tuh nggak ada aturan mainnya. Kalau hakim betul. Hakim tuh harus tunggal, kalau nggak 3, 5, 7 gitu loh. Kenapa? Karena akan terjadi nanti mungkin terjadi dissenting opinion. Kalau dissenting opinion kan berarti kan ganjil. Keputusan hakim yang terbanyak lah yang akan menentukan kan gitu. Pokoknya dari 3, 1/2. Nah, kalau 3-3-nya setuju lebih hebat lagi. Kalau 5, 3/2 maksimalnya ya, bisa 4-1. Itu namanya itu yaitu ya. Jadi dia mempunyai pilihan untuk menentukan suatu keputusan. Kira-kira gitu ya. Tapi Pak terkait ini kan pun beban berat kayaknya ada di JPU nih untuk menganalisis dakwaan dari Nikita Mirzani seperti itu. Artinya JPU ini harus seperti apa sih Pak? Karena kan ini kan dakwaannya cukup berat ya. Ada
bukan pemerasan, TPPU-nya juga. Tugas berat JPU untuk bisa membuktikan semuanya ini, Pak. Bukan tugas berat JPU, tugas pokok JPU. Nggak ada tugas berat JPU. Tugas dan tanggung jawab JPU untuk menyelesaikan beban tugas yang sedang diberikan kepada mereka, gitu loh ya. Bagaimana supaya menyajikan kepada masyarakat bahwa peristiwa hukum itu sudah berjalan. Jadi nggak ada yang berat bagi JPU. Nah, mereka kan punya keahlian masing-masing. Kalau mereka sudah mampu menganalisa, menganalisis, kemudian mengambil suatu langkah-langkah tertentu, mempersiapkan dakwaan, dan mempersiapkan tuntutan, itu tentu kan ada harus tim yang berbicara. Tapi bukan berarti ini berat, enggak. Kalau mereka betul-betul handal, apa yang berat? Mereka jelas kok substansi permasalahannya, dikatakan di dalam penerapannya itu dari penyidik itu dikatakan ada pemerasannya, ada TPPU-nya, tinggal mereka membedah aja masalah itu. Dibedah kasusnya, siapkan dakwaan, sajikan pengadilan, hakim memeriksa, setelah selesai memeriksa, jaksa melakukan tuntutan. Cuma itu aja kok. Jadi makanya saya katakan berkali-kali, nggak usah kita buat suatu pokok permasalahan itu seolah-olah kayak seperti apa ya, kayak berat sekali, udah nggak ada. Sepanjang kita mengerti, mengetahui, memahami substansi permasalahan sesuai dengan keahlian masing-masing, ya selesai. Kira-kira gitu ya. Terlihat juga kan dari pihak Niki pun gencar bahwa merasa tak akan ada bukti yang cukup kuat untuk menjerat Nikita Mirzani ini, gimana Pak? Apalagi terlebih kan walaupun Niki merasa tidak akan terbukti tuduhannya, apa namanya, bukti-bukti kan sudah diserahkan dari mungkin mobil, terus uang 3, hasil sitaan ya. Pak? Jadi gini ya, itu menurut hemat saya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Nikita itu kan merupakan tanggung jawabnya. Dia harus bisa membuktikan itu. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa sekarang sang kuasa hukum supaya bisa membuktikan itu adu uji di pengadilan. Uji bukti, uji fakta. Nah, bagaimana mereka bisa mematahkan pasal penerapan pemerasan dan TPPU itu yang perlu dikaji oleh tim kuasa hukumnya. Nah, sampai saat sekarang ini yang dikatakan ini kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana pemerasan dan TPPU, kan gitu, kan belum final. Dugaan terjadinya peristiwa itu dianalisis oleh jaksa, diangkat menjadi dakwaan, belum final. Keputusan final itu adalah setelah adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, makanya di ranah ini, apa yang disampaikan oleh JPU Nikita Mirzani itu sah-sah saja. Tinggal bagaimana mereka mematahkan ya dakwaan daripada jaksa ini. Itu yang saya katakan, siapkan uji pembuktian. Sampai saat sekarang ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Nikita itu sudah melakukan pemerasan, sudah melakukan tindak pidana pencucian uang, karena belum ada keputusan final. Jadi apa yang dikatakan oleh Bahmi itu sah-sah saja. Memang itulah tugas daripada kuasa hukumnya untuk di ajang pembuktian untuk membela hak-hak dari Nikita Mirzani, bukan perbuatannya loh ya. Kalau perbuatannya memang sudah sah meyakinkan, kayak nggak bisa dibela. Tapi hak-hak Nikita ini perlu dibela oleh Bahmi. Kalau memang nanti bisa dibuktikan alirannya ini bukan pemerasan, it's very good. Kalau memang dibuktikan bahwa dia tidak TPPU, it's very good. Nah, sekarang bagaimana cara mematahkan ini? Ya adu argumentasi antara pengacara daripada terlapor maupun pelapor. Tinggal nanti jaksa penuntut umum ini akan melihat pokok permasalahannya dan dia bisa kuatkan dakwaannya. Nah, tinggal nanti di pengadilannya. Inilah arena terakhir ajang daripada keputusan itu. Hakim memeriksa, menganalisis, memutuskan. Jadi tolong juga rekan-rekan maupun pro maupun kontra nih kita itu sampai saat sekarang ini itu menurut hemat saya itu suatu hal yang lumrah dan manusiawi kalau Bahmi itu akan mempersiapkan
uji pembuktian itu. Dan memang harus diharapkan dia harus uji pembuktian. Syukur-syukur dia bisa patahkan itu argumentasi hukum daripada pihak penyidik maupun pihak JPU. Silakan saja. Ya, kita cuma menyampaikan kepada kita publik, belum ada keputusan final. Kalau saya katakan, oh sudah, kini kita sudah meras orang, belum bisa dibilang kayak gitu. Tapi dugaan pemerasan itu ada berdasarkan hasil sidik lidik. Tapi belum melakukan pemerasan, tidak melakukan pemerasan, karena belum ada bukti keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi jangan menjustis dulu. Jadi saya luruskan, jadi supaya masyarakat juga paham, saya tidak pernah membela siapa-siapa. Saya hanya membela hukum. Jadi saya luruskan, apa yang disampaikan Mbak Hamid sah. Apa yang dikatakan oleh Reza Gladys itu, menurut mereka sah, tinggal buktikan saja. Kan tinggal itu. Cuma yang satu yang saya minta, ya menurut hemat saya, yang perlu dianalisis adalah bagaimana posisi Reza sampai saat sekarang ini. Kenapa terjadinya peristiwa itu? Apa penyebabnya? Kok sampai ini kita bisa disangkakan dan bisa didakwakan telah melakukan pemerasan? Berarti ada benang merah dong. Nah, posisi Reza Gladys ini sudah diperiksa belum? Statusnya sebagai seorang yang dikatakan melakukan penyuapan itu. Kalau ada pemeras berarti ada yang diperas. Kan gitu. Nggak bisa berjalan sendiri. Ada buktinya, ada uangnya. Sekarang sudah disita lagi uang dan mobil. Nah sekarang uang yang disita dengan mobil ini apakah betul ini dari hasil kejahatan? Tinggal dibuktikan oleh JPU. Nah, menurut JPU ini kita harus sita untuk dihadirkan di pengadilan. Nah sekarang uang ini berasal dari siapa? Reza. Reza terus statusnya sebagai apa? Kenapa dia sampai bisa melakukan itu sampai diperas? Ada hubungan apa? Kenapa tidak diperiksa asal muasalnya ini? Kalau saya berpikir, periksa itu penyebabnya. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Reza Gladys harus periksa. Kenapa kamu kasih uang? Apa dasarnya? Ini Bahmid harus ngomong. Nggak usah pakai one prestasi itu salah. Ngapain gitu loh, ini kan sedang berjalan kasusnya. Nanti kalau dibilang one prestasi, nanti ditanya nanti kesepakatan apa yang kalian lakukan. One prestasi itu kan kesepakatan yang tidak terjadi, tidak selesai sesuai dengan kesepakatan. Adanya miss, makanya one prestasi. Nah one prestasi apa ini, uang ini? Nanti diteliti dan ternyata hasil perbuatan tidak pidana. Kena menyerahkan itu. Apa yang dilakukan kesepakatan? Endorse kah atau apakah? Buktikan dong. Loh, kenapa sampai dikatakan di sini pemerasan? Nah, siapa yang diperas? Apa sebabnya dia diperas? Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Supaya jangan publis, supaya jangan di-speak. Makanya berpindahlah uang itu. Diperiksa. Jangan-jangan ini ya, kalau tadinya ya saya menurut informasi yang saya katakan, ini berasal dari skincare. Skincare, kenapa kamu kasih gara-gara skincare? Berarti ada masalah di sini. Periksa. Ya, saya katakan BPOM nggak turun, meriksa itu. Jangan ditutupin, jangan berpihak satu pihak saja. Berarti posisi Reza Gladys belum tentu aman ya Pak? So menurut hemat saya harus diteliti. Saya tidak mengatakan belum tentu aman, harus diteliti penyebabnya. Nah, ini kan akibatnya, penyebabnya apa? Diteliti dong. Ada sebab, ada akibat. Jadi ada keseimbangan, keadilan gitu loh. Oh, jangan bertepuk dulu kamu gitu loh. Berarti Reza juga bisa kena Pak? Kalau ternyata terbukti melakukan itu bisa kena. Jangan merasa aman aja, enggak. Itu yang harus dibuktikan kan bilang. Tapi saya kan nggak bisa menjustis, dugaan itu ada aja. Nah, dari awal-awal dulu kan saya udah ngomong tuh, periksa tuh Reza Gladys itu kenapa sampai terjadi itu. Jangan merasa karena sudah bermuara ke sini hanya dari satu sisi, nggak bisa. Itu hukum sebab akibat ada. Nah, jadi itu yang maka saya katakan kepada pengacaranya Mbak Hamid, kenapa kamu tidak laporkan itu? Ngapain berbicara tentang uang prestasi? Apalagi salah satu tergugatnya ada polisi loh. Ini sudah berpindah
Berarti hasil sidik dari dari penyidik itu sah dong. Udah diterima JPU kok. Nah ini salah satu awal nanti hakim mematahkan daripada gugatan itu. Nah ternyata gugatannya nggak kena. Karena ini kasus bergulir. Kalau tapi dilakukan tadinya, bahwa kamu juga melakukan ini mengakibatkan saya mengalami kerugian material maupun imaterial. Bisa aja imaterial itu tuntutan ganti rugi. Bisa tuh yang 100 miliar itu bisa. Tapi jangan manifestasi. Itu loh kira-kira. Tapi bisa menggugurkan nggak sih Pak? Artinya kan ini kan sidang perdatanya berjalan dan nanti pidananya pun akan berjalan. Ini dua-duanya bisa berjalan atau satu akan digugurkan? Ya, pasti ada gugur. Nah sekarang gini, nah kalau diterima sidang wan prestasinya, berarti batal dong ini Pidananya. penyidikan ini pidana nih. Bagaimana batal sudah berpindah ke JPU? Hanya tolong analisis hukum itu harus tajam ke situ itu. Gimana kita mau membatalkan itu? Bisa dibuktikan nggak? Nah sementara antara JPU dengan penyidik sudah mengadakan koordinasi, makanya berpindahlah sekarang tugas dan tanggung jawab itu di JPU. Itu alur berpikir kita seperti itu. Nah, ternyata sudah di JPU, sedangkan tergugatnya salah satu adalah penyidik, ya kumpullah, yang sudah pindah kok. Tapi itu kan nanti kita lihat aja hakim. Saya kan nggak boleh mendahului hakim kan. Bisa berjalan dua-duanya, bisa gugur. Kalau menurut hemat saya satu yang berjalan. Kalau dua-duanya berjalan berarti kan terjadi miss. Nggak sesuai dengan akidah hukumnya lah. Berarti ada yang nggak benar satu ini. Paham nggak kira-kira deh? Berarti ada yang nggak benar salah satu. Berarti yang berlaku perdatanya pidananya nggak. Kalau itu dimenangkan. Nah, sekarang posisinya sudah ke JPU. Ayo kita berpikir objektif. Makanya dari awal saya katakan untuk apa kamu melakukan tuan prestasi, nggak ada gunanya. Tuan prestasi berarti kesepakatan apa? Kesepakatan yang miss. Ada yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kesepakatan itu. Itu tuan prestasi dia. Kesepakatan apa itu? Iya, sekarang kesepakatan yang ini tanda kutip sekarang nih. Ternyata masalah itu. Nah ditarik benang merah kesepakatan apa? Mau dipidana kok. Wong terimanya uang karena diperas kok. Mulai kan. Nah walaupun demikian, saya nggak mau mendahului hukum, nggak boleh. Itu kan analisis saya. Ya. Silakan nanti para punggawa-punggawa hukum yang memutuskan, yang memeriksa. Itu kira-kira media ya.